Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang tentang Bu Susi Pujiastuti yang kemarin sudah menghadapi permasalahan ya, Susi Air ya, kemarin diusir secara paksa ya. Padahal kontraknya itu sudah berjalan secara lancar selama 10 tahun, dan tiba-tiba pada saat ini saja ya kontraknya itu tidak diperpanjang padahal sudah melakukan permohonan untuk diperpanjang ya. Dan memang kalau kita melihat setelah Bu Susi keluar dari pemerintahan itu banyak sekali kritik-kritik tajam buat pemerintahan, yang ya tentu saja kritik ini untuk membangun gitu dalam hal untuk menata kembali ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang perlu dibenahi, dan ini wajar ya, wajar dalam hal untuk menciptakan good governance dan clean government ya. Kalau ingin menjadi pemerintahan yang kuat ya harus berani dikritik ya. Ini ada berita yang dilansir oleh cnbcindonesia.com ya, dengan judul Susi Pujiastuti meledak kritik tajam pemerintahan Jokowi. Ya. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Susi Pujiastuti akhir ini menjadi sorotan baru. Pasalnya, ia seringkali melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam akun media sosialnya. Terbaru, netizen mengaitkan aktivitas kritiknya ini dengan gangguan dalam bisnis yang dipegang oleh Susi. Salah satunya adalah insiden ditariknya pesawat maskapai miliknya Susi Air dari hanggar Bandara Malinau. Meski begitu, Susi menegaskan hal itu tidak terkait dengan kritiknya terhadap mantan atasannya itu. Biasanya Susi selalu mengunggah dan menjawab beberapa pernyataan kontroversial terkait pemerintahan Jokowi via Instagram dan Twitter. Berikut deretan kritik yang pernah dilontarkan Susi Pujiastuti setelah tak lagi menjabat di kabinet. Pertama, perlakuan karantina khusus pejabat. Terkait hal ini, Susi mempersoalkan mengenai keistimewaan pejabat negara yang dapat melakukan karantina di rumah, sementara masyarakat biasa harus melakukan di hotel. Ia menyoroti kasus karantina anggota DPR RI Komisi 7 Mulan Jamila yang dapat melakukan karantina di rumah setelah berlibur dari Turki. Pernyataan ini sendiri juga ia buat setelah Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan marah kepada masyarakat yang meminta karantina secara gratis. Mohon pencerahannya, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Nah, kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri? Tulisnya melalui akun Twitter. Kenapa perbedaan itu ada? Karena yang sini pejabat, sono masyarakat. Seingat saya virusnya sama, masyarakat mau gratis wajar. Pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri. Jadi ingat, pesawat harus PCR, mobil tidak, tambahnya. Ya. 2. Kritik ekspor benih lobster. Kritik ini dilontarkan Susi ketika penggantinya Edi Prabowo berusaha untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster. Edi sendiri, politisi belakangan ini, dicuduk KPK atas usaha pembukaan keran ini. Susi Pujiastuti menyebutkan kebijakan ekspor benih lobster merupakan hal yang aneh karena hanya Indonesia saja yang mengizinkan ekspor benih lobster. Ia menambahkan bahwa harga benih lobster sangat murah sehingga memotong pekerjaan dan pendapatan nelayan lokal. Lobster yang bernilai ekonomis tinggi tidak boleh punah hanya karena ketamakan kita menjual bibitnya dengan harga seperseratusan pun tidak, tulis Susi dalam akun Instagramnya. Yang ketiga, tegas tentang kapal cantrang. Susi juga tegas menolak kebijakan Kementerian KKP mengenai alat penangkap ikan api cantrang yang rencananya dilegalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Susi menyebut hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan sumber daya ikan. Pak Menteri KP Sakti Tregono Jokowi, keberlanjutan sumber daya ikan kita akan bawa kemana? Surplus demografi kita membutuhkan asupan protein, cuitnya melalui akun Twitter @Susi Pujiastuti. Yang keempat, tolak impor beras. Susi secara tegas memohon kepada Presiden Jokowi agar tidak mengimpor beras sebagaimana yang direncanakan Presiden. Hal ini pun pernah dilakukan Susi
saat memohon agar pemerintah tak mengizinkan swasta mengangkat harta karun kapal tenggelam. Pak Presiden yang terhormat, mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yang panen. Panen juga berlimpah, mohon berikan dukungan kepada Pak Kabulok untuk tidak mengimpor beras. Juga melarang yang lain, @jokowi, @kemen BUMN, Kementan, @kemendak, kata Susi dalam akun Twitter. 5. Kritik impor garam. Kebijakan importasi garam yang diambil pemerintah juga tak luput dari kritikan Susi. Kebijakan ini dinilai dapat semakin menekan petani garam yang sedang butuh pasar untuk menjual produknya. Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur. Please, cuit wanita asal Pangandaran itu dalam akun Twitternya. Ia meminta agar impor garam tidak lebih dari 1,7 juta ton agar harga garam dari petani tradisional tidak jatuh. Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 ton, maka harga garam di petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018 bisa sampai rata-rata di atas 1.500 bahkan sempat 2.500 rupiah. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9 jelasnya. 6. Komentari polemik PCR pesawat. Kebijakan yang mewajibkan pengguna moda transportasi udara untuk melakukan tes COVID-19 dengan metode polymerase chain reaction PCR juga ikut dikomentari Susi. Susi menyebut kebijakan ini tak adil pasalnya. Pengguna moda transportasi ini lain tidak memerlukan tes PCR. Ia menyebutkan ini memberatkan pelaku perjalanan udara. Virus COVID yang naik pesawat udara berbeda dengan naik moda transportasi lain, Pak, tulis Susi Pujastuti di akun Twitter saat mengomentari cuitan pengamat transportasi Alvin Lee. Yang ketujuh, yang terakhir ya, tentang asing cari harta karun RI. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di Laut Indonesia atau dalam hal ini benda muatan kapal tenggelam BMKT. Sejatinya kebijakan untuk mencari harta karun bawah laut ini sempat dihentikan oleh pemerintah, maka dari itu atas kembali dibukanya kebijakan itu. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti angkat bicara. Pasalnya di era kepemimpinannya, aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. Bahkan sebelumnya juga sempat menghentikan sementara moratorium terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing. Ketika lampu hijau sudah mulai akan dipasang kembali, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang melarang aktivitas ini pada masa kepemimpinannya ikut berteriak. Yang menilai negara yang seharusnya mengontrol aktivitas seperti ini. Pak Presiden Jokowi dan Pak Menkp Sakti Trenggono @kkpgo.id mohon yang dengan segala kerendahan hati untuk BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa ini, bangsa kita, tulis Susi di Twitter miliknya @susi Pujiastuti ya. Panjang ya, tapi kita sedikit mengetahui banyak informasi yang disampaikan oleh Bu Susi Pujastuti ya tentang bagaimana pengetahuan beliau itu dalam hal ini ya untuk mengkritisi pemerintah agar kenapa ya untuk menjadi lebih baik ya akan menjadi lebih baik karena ya kita ketahui bahwasanya pemerintah itu butuh penyeimbang gitu ya butuh penyeimbang agar jalan pemerintah itu menjadi lebih baik ya. Dan fungsi kritik itu adalah fungsi yang sangat bagus ya untuk mengingatkan pemerintah dan ini adalah fungsi civil society ya karena Bu Susi sekarang kan sudah tidak menjabat lagi jadi menjalankan fungsi civil society untuk mengingatkan dan mengkritik pemerintah ya. Jadi hal untuk mengkritik itu sudah diberikan
eh, payung hukumnya ya dalam Undang-Undang Pasal 28 ya, huruf E itu negara menjamin kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi dijamin ya seseorang itu melakukan pendapat maupun kritik yang untuk kedepannya negara ini menjadi lebih baik dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan ya. Nah sayangnya dalam saat ini memang eh, yang kita sayangkan kan eh, kadang dikritik ketika kritik itu disampaikan kepada pemerintah itu dimaknai berbeda ya, dimaknai sebagai sakit hati ya, dimaknai sebagai apa namanya dijuluki kadrun dan lain sebagainya ya. Ini juga tidak apa namanya tidak sportif gitu ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bu Susi ya dan juga para civil society yang lain itu hanya bermotif untuk menjalankan fungsinya gitu. Dan kalaupun ya jalannya pemerintahan ataupun kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan kita diam saja, maka yang dapatkan imbasnya juga masyarakat itu pula gitu ya. Misalnya tentang kebijakan benih impor yang sudah disampaikan oleh Bu Susi Pujastuti itu bagus ya. Bahwasanya potensi luar biasa benih impor yang harusnya bisa dipotensikan ini menjadi benih ya yang maksimal itu dan tidak hanya langsung dijual pada saat benihnya itu bagus ya. Masih nilainya itu lebih baik ketika kita membudayakan lobster sampai jadi lobster yang besar daripada kita menjual benihnya yang dengan harga murah gitu ya. Makanya apa yang disampaikan seseorang itu kita pertama harus niatkan ya ataupun pejabat dalam hal ini ketika menjabat memang harus diniatkan untuk dikritis ya atau dikritik ya. Kenapa? Karena mereka sudah dibayari oleh rakyat melalui pajak, sudah mendapatkan apa namanya fasilitas-fasilitas negara. Kalau tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat ya. Itu yang disampaikan oleh Habib Bahar ya. Kalau tidak mau jadi namun dikritik ya jangan jadi pejabat karena masyarakat itu sudah membayar ya, bayar melalui pajak ya. Kemudian juga mendapatkan fasilitas negara untuk melayani kepentingan masyarakat gitu. Kalaupun nanti dalam hal kebijakan ini tidak sesuai masyarakat luas, ya wajar yang membayar ini yang mengkritik gitu. Jadi jangan marah ya. Jadi jangan uh, beda pemahaman ya. Jadi seharusnya yang uh, melayani rakyat itu adalah para pejabat ataupun para pemangku pemerintahan yang sudah sejak awal adalah diamanati rakyat dan dibayari oleh rakyat melalui pajak itu untuk melayani sebaik-baiknya kepentingan rakyat ya. Makanya yang paling enak itu ya jangan jadi pejabat gitu. Karena mereka sudah lepas dari tanggung jawab dan mereka sudah tidak ada apa namanya tanggung jawab lagi untuk mengurus rakyat dan otomatis mereka juga tidak dibayar ya. Dan apa yang disampaikan oleh kembali lagi ya sobat sekalian apa yang disampaikan oleh Bu Susi melalui kritikannya adalah bentuk edukasi yang sangat bermanfaat ya tentang pengetahuan beliau kepada masyarakat tentang bagaimana beliau dalam porsinya sebagai kapasitasnya sebagai orang yang tahu tentang kelautan dan juga tahu tentang industri maritim dan lain sebagainya itu dipakai untuk memberdayakan untuk menjadikan sumbangsih ya pemikirannya untuk pemerintah menjadi lebih baik ya. Nah, yang kita patut pertanyakan ketika kritik itu disampaikan justru itu dipermasalahkan gitu ya. Yang masuk logika ya kalau mau ya kalau dikritik ya sudah diterima, kalaupun itu tidak sesuai ya bisa disampaikan counter opini tentang kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Gitu aja kok repot. Dan sekarang kan kita masih masuk dalam masa keterbelahan ya ketika dikritik ya
itu dianggap sebagai sakit hati ataupun difitnah sebagai ujaran kebencian. Nah, maunya apa? Maunya mau dipuji terus gitu, ya kan? Padahal pastilah pemerintahan itu harus adanya penyimbangan, pasti ada sesuatu yang menyimbang agar tidak oleng ke kanan, tidak oleng ke kiri, dan tetap melayani masyarakat secara adil. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.